Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luputu Dewi Rasmini. Saya mahasiswi program studi NAS Setika Surya Global Yogyakarta. Video ini dibuat guna memenuhi tugas stase keperawatan jiwa. Dalam video ini memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang pentingnya peran keluarga dalam penanganan kekambuhan pada pasien jiwa. Selamat siang, Mbak. Ini dengan keluarganya Mbak Dian. Ya, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Iya, Mbak Meli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Dewi. Saya yang merawat Mbak Dian beberapa bulan ini. Nah, tahun lalu kan Mbak Dian juga sudah pernah dirawat di rumah sakit ini dengan keluhan resiko bunuh diri ya. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi kepada Mbak Meli selaku keluarganya atau kakaknya dari Mbak Dian. Di sini saya akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang pentingnya peran keluarga dalam penanganan kekambuhan penyakit jiwa, kurang lebih 15 menit. Apakah Mbak Meli bersedia? Ya, bisa dimulai? Ya, sebelumnya Mbak Meli itu tahu nggak sehat jiwa itu seperti apa? Sehat jiwa itu jiwanya yang nggak ada gangguan. Ya, jadi sehat jiwa itu di mana batin seseorang merasa nyaman, tentram, damai, dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang-orang yang lainnya. Nah, kalau menurut Mbak Meli itu sakit jiwa itu seperti apa? Ya, jadi sakit jiwa itu di mana seseorang mengalami gangguan pada pola pikir sehingga berdampak pada moodnya. Nah, orang-orang ini yang mengalami gangguan pola pikir ini lebih cenderung agresif, lebih suka marah-marah, lebih suka menyendiri, dan perilakunya tidak sewajarnya yang dilakukan. Nah, di sini kan Mbak Diana mengalami resiko bunuh diri. Kalau sepengetahuannya Mbak Meli itu bunuh diri itu seperti apa? Mati dengan tanpa sepengetahuan keluarga. Oh ya, jadi resiko bunuh diri itu di mana seseorang melakukan aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan atau yang berujung pada kematian. Nah, di sini ada beberapa penyebab yang menyebabkan orang tersebut mengalami resiko gangguan perilaku bunuh diri. Nah, yang pertama itu orang tersebut merasa tidak dihargai, tidak dianggap dalam keluarga, ataupun ada masalah di dalam keluarga, ada masalah ekonomi, ataupun dengan orang-orang yang disayangnya, maupun pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, ada kehilangan orang tersayang. Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejala dari resiko bunuh diri. Nah, yang pertama itu orang tersebut sering berbicara tentang kematian. Misalnya, saya akan membagi warisan saya karena sebentar lagi saya sudah tidak ada di dunia ini, seperti itu. Sering mendekati benda-benda tajam di sekitarnya dan juga membawa obat-obatan yang dapat membahayakan nyawanya. Nah, di sini kan Mbak Dian sudah tahun lalu sudah dirawat di sini, dan tahun ini juga dirawat dengan keluhan yang sama, yaitu resiko bunuh diri. Kenapa sih Mbak Meli kok bisa tahu, oh ini Mbak Diannya penyakitnya kamu lagi seperti itu? Nah, kalau menurut Mbak Meli itu kekambuhan itu seperti apa? Sama seperti halnya waktu pertama dia mau bunuh diri. Oh iya, jadi kekambuhan itu di mana gejalanya yang awal itu muncul lagi. Nah, kayak kasusnya Mbak Dian ini kan tahun lalu dia mengalami gangguan jiwa. Nah, dia menunjukkan beberapa gejala seperti susah tidur, susah makan, sering marah-marah, ingin melakukan percobaan bunuh diri. Nah, ketika sudah dirawat di rumah sakit kan Mbak Diannya sudah bisa dibawa pulang dengan kondisi yang sudah stabil dan tidak menunjukkan gejala yang
menyembuhkan penyakitnya kambuh lagi. Nah, ketika di rumah Mbak Diannya itu tidak dianggap ataupun dikucilkan, maka Mbak Dian itu merasa tertekan sehingga gejala tersebut bisa muncul lagi. Seperti ini Mbak Dian penyakitnya kambuh lagi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekambuhan. Ini poinnya yang sangat penting. Nah, yang pertama itu ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor pelayanan kesehatan, yang ketiga itu ada faktor obat-obatan dan juga faktor lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama ini kan faktor keluarga, di mana keluarga tersebut harus merangkul, menganggap Mbak Dian itu tidak boleh mengucilkan walaupun dia mengalami sakit jiwa. Nah, yang kedua ini dengan pelayanan kesehatan, apabila Mbak Dian ini menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang mengarah ke sakit jiwa, maka keluarga harus segera mengantarkan ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, yang ketiga ini penggunaan obat-obatan. Nah, jadi keluarga harus mengingatkan Mbak Dian selalu mengkonsumsi obat-obatan yang didapat dari petugas kesehatan dan menjelaskan fungsi dari obat tersebut, karena pasien jiwa ini tidak boleh putus obat, berbeda dengan pasien-pasien yang mengalami sakit umum yang minum obat habis itu langsung sembuh. Nah, yang keempat di sini ada lingkungan masyarakat. Jadi keluarga harus memperbolehkan Mbak Dian ini bergaul ke masyarakat agar Mbak Dian merasa tidak tersendiri dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi Mbak Dian tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya berikan penjelasan ataupun edukasi tentang pentingnya peran keluarga dalam penanganan kekambuhan penyakit jiwa. Kalau saya boleh tanya nggak beberapa pertanyaan? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa poin tentang pentingnya peran keluarga dalam penanganan kekambuhan penyakit jiwa. Nah, kalau menurut Mbak Meli itu apa sih tanda-tanda gejala orang yang mengalami gangguan jiwa? Susah tidur, Ya, susah makan, dan suka menyendiri. ya, jadi tanda-tandanya orang mengalami kekambuhan penyakit jiwa itu yang pertama ada susah tidur, suka tidak bisa makan, suka menyendiri, dan juga suka marah-marah. Nah, kalau menurut Mbak Meli itu tanda gejala dari orang yang mengalami resiko bunuh diri itu seperti apa? Yang tahu Tadi kan saya sudah jelaskan. Nah, kalau tanda dan gejala dari orang yang mengalami resiko bunuh diri itu, dia tuh selalu membicarakan tentang kematian. Yang kedua, selalu mendekatkan benda-benda tajam. Yang ketiga, mendekatkan obat-obatan terlarang yang dapat mengancam jiwanya. Nah, apabila nanti Mbak Diannya lagi membicarakan tentang kematian, Mbak Meli itu dan keluarga yang lainnya harus fokus memperhatikan Mbak Dian tersebut ya. Ya, jadi di sini sudah selesai. Ada yang Mbak Meli tanyakan lagi? Kalau tidak ada, Mbak Meli sama Mbak Dian boleh pulang dan harus memberikan edukasi tentang minum obat ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Permisi.